Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 21. Sabiku, bersegeralah kamu. Al-Hadid ayat 21. Sabiku, bersegeralah kamu, berlomba-lombalah. Ila maghfiratin, untuk mencari ampunan. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan surga. Arduha, yang luasnya surga itu ka'ardis samawati wal ardi, seluas langit dan bumi. Uiddat, surga itu diperuntukkan lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman. Billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya. Dzalika, yang demikian itu, surga maksudnya, balasan surga. Fadlullahi, adalah karunia Allah. Yu'tihi, yang Allah akan berikan, man yasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah itu dzul fadlil azim, yang mempunyai keutamaan yang besar. Azim itu besar sekali. Para ikhwan Rois Depok dan stafnya dan para ikhwan semuanya yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa hadir taklim atas amanat imam, diturunkan kepada riasah atas amanat amir riasah. Kita semuanya yang sudah baiat harus dipelihara baiatnya. Caranya adalah dengan menghadiri taklim. Pada malam hari ini kembali saya mendapat amanat untuk mengisi taklim. Setelah sebelumnya terakhir bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan yang lalu berarti ya, baru nyambung. Waktu itu saya menyampaikan materi di fotokopi sama Rois. Judulnya Amal Sholih, bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada lupa yang bawa ya. Ada yang bawa Amir majelis. Nah, bawa juga. Nah, itu. Pada waktu bulan Ramadan, kalau nggak salah saya sudah menyampaikan di poin
Di poin 4-nya, pentingnya amal soleh, pengertian amal soleh, bentuk dan macamnya amal soleh. Syaratnya belum kayaknya nih. Jadi amal soleh bekal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ini materinya ada 10 gitu. Saya bikin 10 sub 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 tema. Temanya atau materi. Setelah taklim, para ikhwan diharapkan mampu memahami, satu paham dulu, terus mengamalkan tema taklim tentang amal soleh bekal menghadap Allah yang materinya terdiri dari pentingnya amal soleh. Yang kedua, pengertian amal soleh. Yang ketiga, bentuk dan macamnya amal soleh. 4, syarat amal menjadi soleh. 5, perintah segera beramal soleh. Malam ini saya baca tadi surat Al-Hadid ayat 21, segera beramal soleh. Yang keenam, amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, balasan orang yang beramal soleh. Yang kedelapan, hal-hal yang membatalkan suatu amal nggak jadi soleh, jadi batal. Yang 9, contoh sikap orang-orang yang soleh. Contoh. Yang ke-10, doa memohon kepada Allah supaya kita mampu bisa selalu beramal soleh. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipancing dulu. Hadisnya dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasulullah, yatba'ul mayyita salasatun, akan ikut kepada si mayit itu salah satu 3 perkara, 3 orang. Fayarji'u isnani, tetapi yang 3 orang itu akan pulang yang 2. Wa yabqa wahidun, dan tetap akan ikut yang 1. Yang 3, ikut ke kubur, ke makam. 3, 2 balik lagi ke rumah, yang 1 ikut terus. 3 itu apa? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, akan ikut ahlu 1, keluarganya. Kalau suaminya mati, istrinya masih hidup ikut, anaknya ikut. Kalau istrinya meninggal, suaminya masih hidup ikut, nganterin. Bukan sekedar nganter, tapi masukin ke kubur. Wa maluhu, hartanya, mobilnya bawa jenazahnya, yang punya mobil. Waktu Pak Waluyo itu diantar oleh mobilnya. Pak Waluyo ambil maliah dulu. Pak Waluyo yang ada di Cibubur, itu punya mobil coklat, dianterin sampai ke kubur. Saya ikut ke sono. Ya Allah, ini hartanya ikut. Wa amaluhu, dan amalnya ikut. Keluarganya, hartanya, amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, dan akan pulang ke rumah, keluarganya dan hartanya. Keluarganya sama mobilnya balik ke rumah. Wa yabqa amaluhu, dan akan tetap terus amalnya. Para ikhwan sekalian, ini berita dari Rasulullah, memang begitulah. Kalau ada mayit dibawa ke kubur, hadis ini menunjukkan bahwa yang akan kekal itu amal. Keluarga nggak kekal. Harta yang kita cari-cari juga tidak kekal. Yang bakal kekal itu amal. Amaluhu, amalnya. Umum amal. Amal ada 2. Amal yang soleh, yang kedua amal yang tidak soleh. Kalau dia selama hidupnya itu beramal soleh, dibawalah amalnya soleh. Selama hidup dunia nggak pernah amal soleh, amalnya salah melulu, ya dibawa.
Jadi yang nemenin di kubur yaitu amalnya. Kalau amalnya soleh, kuburnya enak, nikmat, dibawa sampai nanti masuk surga. Amal solehnya itulah yang akan membuka pintu surga. Tapi amalnya salah, perbuatan dosa tiap hari, waktunya habis sampai mati, belum sampai ke akhirat, baru dikubur udah disiksa. Apalagi di neraka nanti. Yang membawanya itu ke dalam neraka ya amalnya itu. Memperkuat hadis ini yang sering kita dengar yaitu dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Islam bersabda, "Idza mata al insanu," apabila manusia mati, ingqata'a, putuslah anhu daripadanya amalu, amalnya. Tadi kan amalnya ya. Sekarang amal yang bagaimana di sini? Illa min salasin. Amalnya banyak. Semuanya tidak ada manfaatnya, terputus itu ada manfaatnya. Kecuali 3. Illa min sodakotin jariatin. Amal soleh dalam bentuk amal jariyah, sodakoh jariyah. Ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua, amal soleh dalam bentuk punya ilmu yang bermanfaat, menyelamatkan diri. Awaladin solehin yad'ulahu, yang ketiga, amal soleh bisa mendidik anak sampai anaknya mendoakan orang tuanya. Itu amal soleh. Jadi amal soleh ini ada 3 di dalam hadis ini kata Rasulullah. 1, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu bentuknya bisa berbentuk harta. Setiap hari kita cari harta, hartanya kita yang kita dapat untuk bersedekah. Yang dimaksud jariyah itu pahalanya mengalir. Jaro yajri itu, tajri itu jaro, mengalir. Ngasihnya sekali, tapi pahalanya terus menerus, begitu. Sodakoh jariyah. Kalau sekarang amal jariyah memberikan, mengeluarkan harta untuk membangun masjid, karena masjidnya dipakai terus untuk ibadah, sekalipun sudah mati orangnya, tapi pahala amal soleh yang dulu yang pernah bersodakoh untuk masjid ngalir terus. Jadi sudah mati kita masih bisa beramal soleh, gitu. Sedekah jariyah, membantu orang yatim, anak yatim, orang miskin, nggak bisa sekolah, dibiayai 1 orang, 2 orang. Karena pernah membantu orang untuk sekolah misalnya, dia mati, sekalipun sudah mati, tapi ini mengalir terus, karena anaknya masih hidup, terus beramal, terus dapat ilmu dan beramal terus. Jariatin, kita dapat kiriman pahala udah mati. Nah, jadi bisa beramal ketika sudah mati. Kalau beramal masih hidup ya wajar. Tapi ini beramal sudah mati. Nikmat ya Pak ya. Bagaimana caranya nanti kalau kita sudah mati bisa beramal? Ya sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Kalau tadi cari harta, sekarang cari ilmu. Orang punya ilmu ada 2. Ilmunya bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Yang kedua, ilmunya mencelakakan. Para ustadz, para guru ini punya ilmu. Ilmunya bermanfaat bagi dirinya, diamalkan. Bagi orang lain, diberikan ke orang lain. Kalau ini sedekah berupa ilmu. Udah mati karena pernah sedekah ilmu, ngirim sono. Maka jangan pelit-pelit harta, jangan pelit-pelit ilmu, karena itu sebenarnya buat kita sendiri nanti di alam kubur, begitu. Kenapa sih jadi orang pelit? Buat sendiri juga, bukan buat orang, buat sendiri nanti.
nabung. Ini hadis ini hadis nabung. Awaladin solehin yad'ulah. Amal soleh dalam bentuk mendidik anak. Nasihatin anak, ngingatin anak, mau sholat. Ngingetin dia berkatanya tidak baik, kita nasihatin. Mendidik. Sampai anak itu jadi anak yang soleh. Pahala dikirim gara-gara kita didik anak yang soleh. Apalagi para guru, para ustadz, didik anak, bantu orang tua. Nggak jadi guru, jadi hartawan hartanya. Nggak jadi guru, tapi hanya bisa ngasih masukan dengan masukannya itu. Sekarang punya anak. Jadi kekayaan kita yang nomor 3 itu anak. Anak kita ini anak yang soleh, tandanya manfaat bagi orang tuanya. Menjadi penyejuk hati, menjadi penghibur di kuburan. Didoakan sama anaknya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah meninggal didoain terus. Kalau anak yang nggak soleh nggak bisa doain. Yang bisa mendoakan orang tuanya karena anaknya itu soleh. Yang bisa mendidik anaknya menjadi soleh ya orang tuanya soleh. Maka kalau kita ingin mendidik anak kita soleh, ya dari kita dulu. Anak itu cetakannya kita. Kalau kita nyetak roti, bagaimana bentuk roti tergantung cetakannya. Anak kita cetakannya ya kita. Tapi ada juga anak itu soleh, tapi orang tuanya nggak soleh, bisa juga. Bisa juga, banyak ya kan. Karena anaknya kepengen baik, orang tuanya nggak mau ngajak kebaikan. Dia nurut orang lain. Orang lain yang dapat. Begitu. Para ikhwan, mari kita jadilah orang tua yang mampu mendidik anaknya jadi soleh. Atau kita tadi itu nomor 2, membantu orang lain. Orang tua nggak bisa didik anaknya, kita bisa didik. Pak Es jadi guru. Udah kesempatan. Pintu masuk surga lewat situ. Nah, itu. Ini artinya pentingnya kita amal soleh. Jenis-jenisnya tadi udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk amal soleh secara garis besar terbagi 2. Ada yang hubungannya kepada Allah, namanya hablum minallah. Kalau hubungannya dengan manusia, hablum. Kalau mendidik anak, hablum minallah apa hablum minan nas? Minan nas. Kalau sholat, amal soleh. Sholat itu amal soleh, hablum minallah. Mandiin mayat, amal soleh, hablum minan nas apa hablum minallah? Minan nas. Mijit ustadznya tadi. Amal soleh. Minallah, hablum minallah, minan nas. Minan nas. Banyak sekali. Contoh aja tadi ya. Bawa sedekah. Taklim, bawa kue. Amal soleh. Supaya para ikhwan itu biar semangat. Termasuk ini sedekah jariyah. Bukan hanya bangun masjid saja. Ini juga sedekah. Jadi para ikhwan jadi semangat. Ketika taklim jadi semangat. Nanti di alam kubur ini pahalanya. Syarat. Nah, yang penting ada syarat. Amal itu menjadi soleh. Poin yang keempat. Semua sudah kita kerjakan. Jadi amal soleh enggak? Belum. Belum tentu. Udah ngasih banyak-banyak. Udah mendidik orang. Udah ngasih orang, bantu orang udah banyak. Punya anak juga banyak. Belum tentu bermakna amal soleh, belum tentu. Ada syaratnya. 1.
Orang itu amalnya bisa soleh, syaratnya harus sesuai. Yang dikerjakan itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Yang kita laksanakan apa? Perintah Allah, begitu. Perintah Rasul, perintah ulil amri. Taklim ini datang ke sini nih amal soleh. Perintah siapa? Ulil amri. Mati di sini sekarang, mati syahid. Mati dalam amal soleh. Jadi syaratnya adalah harus sesuai. Soleh itu artinya sesuai. Solaha. Waktu bulan Ramadan sudah saya jelasin pengertian soleh. Patut. Baik. Sesuai. Sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Tidak bertentangan. Yang kedua, ada juga tadi yang memperkuat tadi tentang sesuai itu tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Jadi ngikuti contoh Rasul. Udah melaksanakan tapi nggak sesuai dengan contoh. Fahuwa raddun. Nah. Yang kedua syaratnya sudah tentu ikhlas. Ikhlas ini nih di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang kepengen ketemu dengan Allah, pengen masuk surga maksudnya. Ketemu dengan Allah kan masuk surga. Falyamal amalan sholihan, hendaklah kamu berbekal amal soleh. Amal soleh itu wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau kamu amal soleh, jangan dicampuri dengan syirik. Jangan dikotorin. Ada. Sekalipun cuman satu perkara. Kepada seseorang atau kepada benda. Atau kepada perasaan. Menyembah kepada Allah tapi menyembah lagi kepada selainnya. Jangan. Ayat ini turunnya ketika ada sahabat. Ini saya catat di sini menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Al-Hakim, sumbernya dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, diterangkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan adanya seorang laki-laki sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, aku ini sudah sabar, sudah tabah, ikut perang. Dan saya perang mengharap ridho dan ampunan Allah. Tapi saya ingin perang saya ini supaya dilihat oleh orang. Supaya dikenal. Percuma aja kayak orang pernah nggak tahu. Tolong biar orang lain juga pada datang ke sini." Tuh. Gimana ya Rasul nih? Gimana orang biar pada tahu? Diiklankanlah, diberitakan di koran. Kalau sekarang gampang sekali memberitakannya. Nggak diminta langsung tersebar. Tolong dong diberitakan biar kita terkenal. Gimana jawab Rasul? Rasulullah tidak menjawab sedikit pun. Rasulullah kalau ditanya sahabat, jawabannya itu dari Allah. Ini nunggu. Gimana ya Rasul? Sabar. Nunggu dari Allah dulu. Kemudian turunlah ayat surat Al-Kahfi ayat 110 ini. Kul, jawab. Ya, Muhammad jawab. Itu ada sahabat yang nanya. Innama ana basyarum mislukum, saya ini manusia seperti kamu. Yuha ilayya, diwahyukan Allah kepada saya, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Sampaikan sama dia. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih. Sampaikan. Kalau ada kul itu disuruh jawab. Kul huwalau ahad. Pada waktu itu orang Quraisy nanya pada menyembah patung kan itu. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Kul itu suruh jawab. Kul. Jawab. Jadi banyak ayat Al-Quran itu memang untuk menjawab persoalan.
mendatangkan petunjuk. Hidup itu banyak persoalan, jawabannya Al-Quran. Ikhlas. Jihad fisabilillah itu kan amal yang paling mulia. Apa amal yang paling mulia ya Rasul? Jihad fisabilillah. Tapi jihad fisabilillah kalau untuk riya dan pengen dipuji orang, pengen tenar, ya akhirnya nggak dapat apa-apa. Gugur nilai amal solehnya. Berjihad itu amal soleh, tapi jadi tidak soleh gara-gara tidak ikhlas. C. Syaratnya amal soleh itu, amalnya itu membawa manfaat, bukan mengundang masalah. Jadi menyelesaikan masalah. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, surat Ali Imran 110 lagi. Kamu adalah umat yang terbaik oleh Allah dikeluarkan untuk manusia. Artinya apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas itu artinya, kata Abdullah bin Abbas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manfaat bagi orang lain. Berarti apa nih? Kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas. Ayat ini ayat sosial. Ayat di mana kita diperintah oleh Allah supaya punya kompetensi sosial. Tuh, di guru itu harus punya kompetensi sosial. Apa itu kompetensi? Kemampuan untuk bisa bergaul sama manusia. Kompetensi sosial ada dalam kehidupan berjamaah. Berjamaah itu kan tidak bisa sendiri. Ada imam, ada makmum, ada yang lain. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat. Kuntum khairum ummatin, kamu ini umat yang terbaik. Pengen jadi umat yang terbaik, jadi umatnya Nabi Muhammad. Ukhrijat linnas untuk manusia. Manusia terbaik adalah yang mengamalkan Islam. Orang yang mengamalkan Islam, cirinya yang menjadi baik adalah yang bisa menjadi contoh bagi orang lain. Nah, mengamalkan Islam yang terbaik berjamaah apa berfirqah-firqah? Berjamaah. Wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi umat Islam ini sudah baik. Lebih baik lagi kalau mereka berjamaah. Jadi sebenarnya kita sudah berada di rumahnya, tempat kita beramal soleh, iya di dalam jamaah. Saking banyaknya keran amal soleh, tiap hari ada amal soleh. Lagi kerja dipanggil beramal soleh. Ya kan Pak? Kalau di luar jamaah itu nyari-nyari keran. Di dalam jamaah panen keram. Keran bukan keram. Ini amal soleh, ini amal soleh. Ya itulah para ikhwan kalian. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang maslahat, yang bermanfaat bagi orang lain. Apa yang kita miliki manfaatlah. Jangan sampai mudorot. Orang kafir itu mudorot semua. Bahaya. Mudorot itu membahayakan orang lain. Kehadiran umat Islam, kehadiran kita sudah berjamaah membawa manfaat bagi masyarakat. Manfaat. Ngomongnya manfaat. Bergaulnya manfaat. Duitnya manfaat. Sehatnya manfaat. Sakitnya manfaat. Kendaraannya manfaat. Semuanya manfaat. Ngobrolnya manfaat. Amal soleh. Yang ketiga, yang keempat, memperbaiki. Amal soleh itu amal yang memperbaiki.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada kebaikan dengan cara hikmah. Jadilah kamu tukang mengajak orang berbuat baik, menyelesaikan masalah. Di dalam surat Al-Hujurat banyak sekali tentang harus menyelesaikan masalah. Wa in ta'ifatani, apabila ada dua taifah, dua golongan berperang, maka damaikanlah, fa aslihu baina akhwaikum. Amal soleh. Apa yang kita kerjakan merupakan solusi. Sehingga kita ini diperintah oleh Allah. Pantas saja Allah SWT memerintahkan kita supaya bersegera beramal soleh. Kenapa bersegera? Khawatir besok sudah dipanggil oleh Allah, belum sempat beramal soleh. Tadi yang saya bacakan surat Al-Hadid ayat 21. Para ikhwan sekalian, karena umur kita itu tidak dikasih tahu jadwalnya sampai selesainya kapan, Rasulullah memerintahkan pada kita, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah beramal di waktu banyak fitnah. Kaqita'il lailil mudlimi, seperti gelapnya malam, kelam. Saking gelapnya. Yusbihur rajulu mu'minan. Ada seorang laki-laki pagi-pagi beriman. Wa yumsi kafiron, tetapi sorenya berbalik menjadi, kenapa? Karena gelap. Wa yumsi mu'minan. Ada juga orang yang sorenya beriman. Wa yusbihu kafiron, pagi-pagi subuh bangun tidur kafir. Kenapa? Karena zaman fitnah. Sekarang kita sudah memasuki zaman fitnah. Apalagi zaman politik. Ini mau politik lagi nih. Mau pilkada. Kalau udah urusan politik, urusan menghalalkan segala cara. Ya kan? Politik mengenai segala cara. Kalau sudah urusan politik, ya bi'udinahu, orang itu pada menjual agamanya, bi'arodi minad dunia. Ditukar dengan nilai. Kalau kamu bisa memenangkan, saya kasih sekepok. Para hakim-hakim sekarang kan bisa disogok. Itu Pak kemarin Pak ya. Besok lagi akan terjadi sogok-sogok, menyogok. Jadi dia orang Islam, tapi Islamnya nggak punya makna. Bisa dibeli. Karena saking gelapnya, gelap itu tidak bisa melihat yang benar. Tidak bisa membedakan mana amal soleh, amal salah. Alat ukur kebenaran itu dilihat dengan bi'arodi dunia. Dengan nilai dunia. Benar kalau membawa manfaat, menghasilkan uang. Jadi istilah pragmatis. Ya Pak ya. Bahasa Jawanya pragmatis. Pragmatis itu ya bisa dilihat. Ya simple gitu. Apa kumpul-kumpul taklim ini dapat duit enggak? Mending jualan. Sore begini banyak orang di pinggir jalan itu, mending itu berpikir pragmatis. Ya, menghitung keuntungan berdasarkan materi duniawi. Itulah sekarang. Yang keenam, amal-amal yang dicintai oleh Allah. Amal yang dicintai oleh Allah itu, satu, amal yang berkualitas. Berarti ada amal yang tidak berkualitas ya. Kualitas itu apa? Bernilai. Beramalnya amal yang punya nilai. Nah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saya bilang ayat ini ayat kualitas, bukan kuantitas. Di mana? Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Ahsan.
ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Sekalipun amalnya cuma satu, tapi paling bagus. Bukan paling banyak. Kalau paling banyak berarti kuantitas. Kalau baik berarti kualitas. Ayat ini menerangkan tentang kualitas amal. Allah itu ingin kepada kita amal kita berkualitas. Karena nanti yang akan diminta kualitas amal, bukan kuantitas. Tiap hari beramal, oh sudah tiap hari, udah dari kemarin, masa beramal lagi? Tapi berkualitas apa enggak? Bermakna apa enggak? Emangnya amal nanti kemarin diterima oleh Allah? Para ikhwan sekalian, amal yang dicintai Allah adalah amal yang berkualitas. Allah suka sama amal yang berkualitas. Ngapain banyak-banyak, nggak berkualitas. Udah amalnya sedikit, nggak berkualitas. Udah jarang beramal. Yang sering beramal aja belum berkualitas. Lah yang penting kan kualitas. Berkualitas. Ahsan, hasanun jadi ahsanu, lebih baik. Ahsanu itu lebih baik. Isim tafdil. Baik, baik, baik. Yang lebih baik. Nah, kok enggak atyabu? Kok ahsanu? Bahasa Arab itu ada ahsanu, ada atyabu. Toyib, atyabu kan dari kata toyib. Apa bedanya toyib dengan hasan? Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Toyib. Toyib itu bagus fisiknya. Ahsan, hasan itu baik nilainya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kepada saya di dunia ini yang bernilai hasan. Bukan toyib, tapi hasan. Baik juga kan? Ada lagi khair. Kalau khair keadaan, kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Ada khairun, ada toyibun, ada hasanun. Jadilah orang yang muhsin, namanya Pak Hasan. Hasanun. Punya pekerjaan bersifat ihsan. Ihsan itulah perbuatan yang paling tinggi. Apa itu ihsan? Al-ihsanu anta budallah ka'annaka tarahu. Kalau kamu menyembah Allah bisa melihat Allah, itu ihsan. Mana bisa melihat Allah? Karena Allah itu gaib. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya sudah, kalau nggak bisa melihat Allah, merasa dilihat oleh orang yang punya jiwa ihsan, selalu dilihat oleh Allah. Saya ini dilihat oleh Allah. Mau sendiri, mau orang banyak, mau di mana saja, mau di kantor, mau di sawah, mau di ladang, mau ihsan. Jiwa yang paling tinggi ihsan. Muhsin orangnya, ihsan sifatnya, hasan namanya. Iya. Punya pacar namanya Hasanah. Pak Hasan pacarnya Hasanah. Hah? Pak Hasan. Hasan, istrinya Hasanah. Nur Hasanah. Hasan sama Hasanah. Oh, itu keluarga yang sudah bagus itu. Hasan sama Hasanah. Saking kepengennya punya anaknya. Tolong kasih nama buat anak saya apa perempuan ya. Mau saya kasih nama Hasanah. Oh bagus Hasanah. Nur Hasanah. Dia selalu mencerminkan kebaikan. Memberikan contoh orang lain. Lanjut. Yang kedua. Yang dicintai oleh Allah amal yang kedua adalah amal yang dikerjakan terus menerus. Istiqomah. Terus menerus. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Rasulullah pernah ditanya, ayul amali ahabu ilallah, qala adwamuhu wa in qol. Qalilun jadi qol. Rasulullah pernah ditanya, kata Aisyah,
Amal apa yang dicintai Allah? Rasul bersabda, adwam, yang kontinu, terus menerus. Rajin sholat duha, ya enggak 4 rakaatnya 2 rakaat tiap hari. Pokoknya saya pengen kontinu. Wain kalau sekalipun cuma sholat duha doang, belum mampu sholat malam aja sholat duha. Sholat malam belum mampu semuanya, kontinu apa? Witir. Tapi dia terus 11 rakaat sekali doang di bulan Ramadan. Banyak temennya. 23. Bulan Ramadan banyak orang semangat. Kalau nggak ada orang lain nggak semangat, ya musyrik itu perbuatannya. Kepengennya sama orang. Sekalipun cuma 1, tapi terus menerus dikerjakan. Gitu. Rajin sholat sunnah sebelum dan setelah sholat. Sholat apa namanya? Qobliyah dan ba'diyah. Terus dikerjain. Istiqomah. Setiap taklim bawa kue. Istiqomah. Ya Allah, berilah kemampuan saya 1 aja ya Allah. Saya biasa kok setiap taklim, nggak usah diminta. Cuman bawa kopi. Tapi istiqomah. Ya kan? Itu dicintai oleh Allah. Bawa banyak sekali doang, habis. Pas saya nggak ikut taklim. Sekali mau sedikit terus-terusan. Itu terus-terusannya itu yang mahal, belum tentu ketika waktu itu punya uang kan. Tapi dia bisa. Kenapa? Minta sama Allah, dikasih. Ada aja pada malam taklim, ada aja rezeki. Udah minta sama Allah. Saya mencintaimu ya Allah, aku mencintaimu. Engkau cukup cinta kepadaku ya Allah, aku ingin dicintai dan mencintai Allah. Membawa kopi doang sekresek. Yang ketiga, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam satu hadis tapi isinya banyak. An Abdullah bin Mas'udin qala qultu ya Nabi Allah ayul a'mali aqrabu ilal jannah. Amal apa yang bisa mendekatkan ke dalam surga? Pengen masuk surga? Iya. Saya pengen beramal tapi pengen supaya amal saya mendekatkan ke surga gimana? Qala Rasulullah bersabda, as-sholatu ala mawaqitiha. Gampang. Udah, setiap waktu kamu sholat pas pada waktunya. Jangan ditunda-tunda. Supaya pas ya sebelum adzan udah siap. Sebelum adzan sholat pada waktunya dulu ini. Berarti ini orang berjaga-jaga untuk tepat waktu melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat subuh belum adzan udah siap. Biar tepat. Bukan bangun sudah komat. Komat. Belum adzan tidur lagi. Yang nggak tepat nanti masbuk. Udah mau selesai baru datang. Duhur juga gitu. Sebelum adzan duhur udah siap. Nunggu adzan. Udah adzan nunggu komat. Baru selesai masih ada waktu. Orang inilah nanti dikasihani oleh Allah cepat masuk surga karena dia cepat melaksanakan. Iya. Kutu wa ma ya Nabi Allah. Wa ma ya Nabi Allah selain itu apa lagi ya Rasulullah? Satu aja belum dilaksanakan, tanya lagi. Qala birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti lo berbuat baik kepada orang tua itu. Orang tua itu berbeda dengan orang muda. Orang muda masih bisa energik bekerjanya. Orang tua kakinya sudah pegel-pegel, harus dipijitin terus. Iya.
Ditopung tuh, mau sholat ditopung dulu. Mendahulukan makan untuk orang tuanya. Membantu kehidupan orang tuanya. Kadang-kadang anak-anak itu pada males ngurus orang tuanya. Apalagi orang tua sudah jengkelin. Semuanya harus ditolong. Wudhu harus dianterin ke kamar mandi. Makan harus disuapin. Tapi di situ yang membawa kita masuk ke dalam surga. Kamu nggak ingat dulu dari mulai lahir sampai gede sampai dewasa dinikahkan, dicarikan jodoh. Lah kamu dibantu teman-temannya, kakak adik. Lah orang tua kan cuma berdua, bapak sama ibu. Birrul walidain. Birrul walidain ini orang yang masih punya orang tua. Dia sama-sama tua. Ya kan? Bergembiralah masih punya orang tua. Coba nanti bapak menyesal ketika orang tuanya sudah tidak ada. Berbuat baik. Jalan menuju masuk surga. Qultu wa madza ya Nabi Allah. Apalagi setelah itu? Alah, dua itu aja berat berat. Pengen tambah lagi? Iya, materi tambah lagi. Ya, satu lagi. Oke. Qala al jihadu fi sabilillah. Berperang di jalan Allah. Waduh, berat. Tapi kalau punya keimanan enggak berat. Kalau yang namanya perang, jihad perang, itu pergi perang nggak usah mikir pulang. Karena orang perang itu taruhannya mati. Kalau dia pulang berarti hadiah. Kematiannya ditunda. Masih diberi kesempatan Allah untuk perang lagi. Tujuan perang itu apa? Mati syahid. Nah. Itulah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti hadis ini ada syahidnya, ada penterjemahnya. Sampai pun orang menyediakan kebutuhan untuk berperang. Memberikan biayanya, menyediakan fasilitasnya, menyediakan kendaraannya, membantu keluarganya yang ditinggal, ada hadisnya. Itu amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Itulah amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan hadis itu banyak bentuk-bentuknya. Kalau tadi dari Abdullah bin Mas'ud, sekarang Abu Hurairah. Qala su'ilan Nabi salam ayul a'mali afdal. Amal yang paling apa yang paling mulia? Qala imanu billahi wa rasulihi. Perkuat keimanan kepada Allah. Nah, iman itu modal untuk beramal. Nggak bisa orang beramal tanpa. Sehingga iman dan amal soleh selalu bergandengan. Amanu wa amilu soleh. Selalu aja itu. Amal soleh itu bergandengan dengan alladzina amanu. Innalladzina amanu wa amilu solihat. Wa amilu solihat. Wal asrina insana bi kursin illa amanu wa amilu solihat. Terus amal soleh itu bergandengan dengan orang beriman. Orang beriman harus membuahkan amal soleh. Begitu. Kalau kepengen amalnya soleh, ya beriman. Gimana cara beramal soleh? Iman dulu. Jadi amal itu dilandasi dengan iman. Kila, cuma ada kemudian balik kola jihadun fisabilillah senadan dengan hadis tadi. Kila, cuma ada apa lagi? Hajjun mabrurun. Kalau di atas itu birrul walidain, di sini hajjun mabrurun. Haji ini tidak setiap orang. Tapi kalau orang punya orang tua, setiap orang punya orang tua. Tapi ada orang nggak punya orang tua, siapa? Manusia tidak punya orang tua, Nabi Adam. Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Tapi ada orang yang punya ibu nggak punya bapak, siapa? Nabi Isa. Punya bapak punya ibu siapa? Ya kita. Bersyukurlah punya bapak punya ibu, bisa berbuat baik kepada kedua orang. Nabi Adam nggak bisa berbuat baik kepada orang nggak punya. Bersyukurlah kita punya bapak punya ibu. Para ikhwan sekalian,
Sampai di situ saja poin 7, 8. Besok kita ketemu lagi kapan-kapan. Mudah-mudahan materi pada malam hari ini memberikan kepada kita jadi semangat kita beramal soleh. Hidup kita, marilah kita gunakan selalu untuk beramal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.